Haleluya Yesus. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih lewat lembah lewat lembah gelap, kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau tinggalkan, tak pernah kau lepaskan dari kasih, lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, kau temani aku, kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi saya menjemput Bapak Ibu Saudara bangkit ke hadapan Tuhan. Kita mau menghargai firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mendengar seruan hatiku, haleluya, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu, lewat lembah
Kita lagi menyembah Yesus Tuhan. Bukan soal acara tahunan dan makan-makan. Bukan soal pembicara dari Surabaya. Bukan soal siapapun, saudara. Tapi hari ini kita lagi mengagungkan Yesus Raja kita. Yes? Setuju? Begitu banyak kita merayakan Natal dari tahun ke tahun hanya sebagai sebuah perayaan. Tetapi hari ini harus ada yang berbeda dalam diri kita. Amin. Harus ada yang berbeda di dalam diri kita. Karena di mana ada Yesus, di situ ada mujizat. Di mana ada Yesus, di situ ada kesembuhan. Di mana ada Yesus, di situ ada keselamatan. Bahkan ada kebangkitan, ada pengharapan kalau Yesus ada. Amin. Dan hari ini saya percaya Tuhan ada di sini. Masalahnya, apakah saudara siap buka hati untuk Tuhan? Siap? Amin. Saya kenalkan dulu. Saya ini kalau khotbah biasanya sudah lupa kenalan. Ya, saya kenalan, nama saya Erni Ciaman Sunjaya. Erni Sunjaya, Erni Ciaman, ya begitulah. Oke. Saya bawa tim dari Surabaya. Yang pertama saya perkenalkan yang paling ganteng sendiri di antara para wanita. Bapak Darmol Tiku dari Sulawesi Tengah, tapi sudah lama di Surabaya. Kemudian Ibu Welastri, silakan berdiri. Iya, oke. Ibu Hana, Ibu Ling. Iya, oke. Ibu Arina. Iya, dan Ibu Lydia. Iya, puji Tuhan. Kami tim dari Surabaya. Kami datang karena kami mengasihi Tuhan. Saudara, terima kasih buat Pak Lubis dan Ibu dan juga gereja di tempat ini. Gerejanya cantik banget ya. Saudara tahu, dalam pandangan tim kami ini belum pernah kan ke sini. Kemudian berpikir, wah itu di desa mana ya? Pokoknya desa ujung begitu ya kan? Dan dalam pikirannya, wah ini kalau ke desa, kita ke desa ini harus gimana gitu ya. Saya bilang, tenang, itu desa berasa kota gitu. Bangunannya bagus, alamnya bagus, ada pantai dan dikelilingi oleh gunung atau ya ini apa namanya, pohon-pohon. Jadi sangat indah. Oke, puji Tuhan. Lalu ada yang tanya sama saya, kita kalau datang ini jalannya kayak gini kan? Wah, jadi ada sport jantung di jalan. Terus tanya, kalau kita pulang lewat jalan ini lagi ya Pastor? Saya jawab, coba kita baca tema kita hari ini. 1, 2, 3. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya wis, pokoknya kita pulang jalan lain. Saudara, saya baca tema ini, saya bilang sama tim, ini mau khotbah apa ya? Jadi itu waktu tanya, kita pulang jalan ini lagi ya? Kalau tengah malam kita pulang gimana? Wah ini, wah syarat gimana gitu. Saya bilang, tenang, pokoknya tema hari ini Tuhan sudah bicara. Saya bilang, saya tidak tahu jalan pulang. Pokoknya kalau Pak Lubis tidak utus orang untuk antar kita, wes kita nggak tahu. Gitu ya. Tadi juga sampai di sini ada yang menuntun. Dan puji Tuhan kita bisa tiba. Senang sekali melihat Bapak Ibu Saudara sekalian ada. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita baca kebenaran firman Tuhan di Matius pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Matius pasal 2 ayat pertama sampai ayat 12. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca ayat-ayat ini. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Oke.
orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila manakah bintang itu nampak? Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Silakan duduk. Saya turun boleh ya? Rasanya saya kok jauh sekali dari saudara. Oke, kita kayak di sauna ya. Tapi kalau sudah senyum dengan keringat-keringat begini tetap cantik kok gitu ya. Saya tadi datang, saya sudah mandi nggak, saya lihat panasnya, saya mesti mandi. Saya ini air, aduh enak, kayaknya mau mandi 2 jam ini, mau masuk di dalam bak saudara di dalam situ, enak sekali gitu ya, saking airnya segar, sejuk sekali, luar biasa. Saudara, Tuhan berikan tempat ini tempat yang indah, amin. Saudara baru sadar ya tempat di sini indah ya. Sudah sadar dari dulu ya. Saya pertama kali datang ke tempat ini beberapa waktu yang lalu untuk membawa berkat begitu ya. Ya, kemudian kami sampai ke sini. Waktu kami berhenti di jembatan sana, saudara. Di jembatan itu yang putus, kemudian kita harus naik pickup waktu itu ya, dan naik pickup. Naik di atas pickup sore-sore waktu itu, sore-sore menjelang malam. Wah, saya lihat kan terbuka. Saya lihat sekeliling ini luar biasa. Saya rasa kayak pulang kampung, saudara. Saya orang Sulawesi. Saya dari daerah Sulawesi Tengah, Poso. Tapi saya masih lagi ke desanya, 3 jam dari Poso. Nah, Poso itu pegunungan. Tapi Ampana, tempat saya lahir dan besar di sana, itu daerah pantai, persis seperti ini. Panasnya juga kayak gini, ya, ikannya banyak, dan kemudian ada gunung juga di sana, pohon kelapa yang tinggi, gitu ya. Jadi sangat cantik. Tapi tempat kami itu dinamakan desa. Tempat kami itu dinamakan desa yang kecil, begitu, ya. Nah, saudara, Yesus lahir
bukan di istana yang besar. Amin. Itu menandakan dia mengasihi orang-orang yang ada di tempat yang kecil. Amin. Dia lahir dikatakan sebab ada tertulis bahwa Mesias lahir di Bethlehem di tanah Yudea. Karena begitulah tertulis dalam kitab para nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Amin. Yesus lahir di Bethlehem, suatu tempat yang kecil. Tapi di tempat yang kecil, di desa yang kecil, justru bangkit seorang raja yang sangat besar. Amin. Saya dulu masih kecil, saya ini anak 12 orang bersaudara. Jadi saya bersaudara 12, saya anak ke-11 dari 12 bersaudara. Haleluya. Apa ada yang lebih banyak dari saya? Oh, nggak ada. 2 aja kita udah pusing ya Pak ya. Gitu ya. Punya banyak anak, saya 12. Kemudian saya hampir paling bontot. Saya punya pertama koko saya, kakak saya yang laki-laki pertama, kedua laki-laki. Itu yang meninggal. Jadi kami 12, satu nggak ada umur 2 tahun meninggal. Dan kemudian koko saya, kakak saya yang nomor 3 laki-laki. Cece saya atau kakak perempuan saya nomor 4, nomor 5 perempuan. Lalu laki-laki, dan saya dan adik saya perempuan, gitu ya. Nah, dari laki-laki, perempuan, lalu muncul laki-laki, dan saya dan adik saya. Ini yang ke belakang ini kayaknya nggak perlu lahir, gitu ya. Kenapa? Karena sudah ada laki-laki, sudah ada perempuan. Biasanya orang itu cari anak laki-laki. Kalau belum ada laki-laki, belum punya anak, cari lagi. Lahir kedua, perempuan. belum sampai dapat laki-laki ya. Itu sudah kuno, saudara. Jangan kalau 2 anak sudah cukup ya, saudara ya. Jadi saya itu punya kakak laki-laki sudah 2, 3 sama yang enggak ada. Kemudian saya punya kakak perempuan juga sudah 2. Lalu saya merasa, kenapa saya lahir di dunia ini? Apa tujuan Tuhan atas saya? Kenapa Tuhan lahirkan saya anak ke-11 paling carry? Kalau main sepak bola ke-11an, atau main takraw, main volley, main apa saja misalnya begitu, kita yang paling kecil-kecil ini jadi anak bawang. Sudah tahu anak bawang? Anak yang pokoknya paling terakhir itu tidak terlalu dianggap, kayak nggak ada gitu. Jadi kalau kamu mau main boleh, nggak main nggak apa-apa. Kalau banyak kan nggak main malahan, ya. Kenapa? Udah carry, sisa-sisa yang paling kecil. Dan bicara soal kecil, itu biasanya orang pandang rendah orang kecil, betul? Sesuatu yang kecil, anak paling kecil justru tidak dianggap. Kalau ada rapat keluarga yang besar ditanya, Kak, atau Abang, atau Mas, gimana ini begini-begini? Oh, Abang kasih ini, gini, Mak. Yang kecil, udah kamu duduk aja, ikut aja keputusan. Benar nggak, saudara? Kenapa? Kenapa? Daud satu kali juga mengalami hal yang sama. Papa, mama akan ada acara besar. Nabi Samuel berkata bahwa aku akan mengangkat seorang raja yang akan menggantikan memimpin umatku Israel, menggantikan Saul. Dan Nabi Samuel, seorang nabi yang sangat dihormati disegani saat itu, bisa datang ke rumah Bapak Isai, ya. Tetapi Isai kan bilang, semua anakmu suruh datang. Tapi saudara, keluarga menganggap yang kecil tidak berarti.
Kalau banyak nggak apa-apa ya, takut hilang. Ini cuma 2-3 ekor. Kenapa tidak dikesampaikan kepada dia? Ayo kamu harus pulang, mandi ya, jangan sampai bau kambing gitu ya. Jadi kamu harus mandi dan datang ke sini. Kita ada acara. Opa Samuel mau datang dan mau mengangkat dari antara kalian anakku seorang raja. Wow, ini acara luar biasa. Tapi Daud karena kecil, dia ditinggalkan di padang. Berita yang sama hari ini, kalau saudara dan saya merasa sebagai orang yang kecil, orang yang tidak berarti apa-apa, mungkin saudara bukan siapa-siapa. Dari segi masyarakat, saudara bukan orang besar, bukan orang kaya. Di keluarga pun saudara bukan siapa-siapa. Di desa ini pun saudara merasa ini desa sudah kecil. Keluarga saya paling kecil, kami paling miskin, kami tidak punya jabatan apa-apa. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa kita semua berharga bagi Tuhan. Amin. Kita semua dicinta oleh Tuhan. Tuhan sayang kepada kita, sama seperti Tuhan mencintai kota kecil Bethlehem. Dia juga mencintai kota kecil. Itu dia, Sidon. Tuhan mencintai. Jangan saudara menganggap saudara kecil. Jangan saudara melihat saudara kecil. Jangan saudara melihat lalu saudara berkata saya tidak berarti. Siapa kami ini? Saya mau katakan, kalau kita buka hati kita, kalau kita terima Yesus Juru Selamat, sebagaimana dia lahir di kota kecil di Bethlehem, Yudea, dan dia lahir di dalam hati kita, lahir di dalam hidup kita, walaupun Sido Asri ini kecil, Sumber Asri, Sido Asri, kita berharga di mata Tuhan. Amin. Kita dirawat oleh Tuhan, akan bangkit seorang atau banyak orang yang akan menjadi orang yang besar. Amin. Yudea atau Bethlehem, kota kecil, itu adalah kota Daud. Yes. Di situ seorang anak yang ditinggalkan walaupun pada saat pemilihan menjadi raja, tapi akhirnya karena dia punya hubungan dengan Tuhan luar biasa, dia menjadi seorang raja yang paling agung di Israel. Raja Daud, King David. Amin. Dari mana dia berasal? Dari tempat yang kecil. Waktu saya masih kecil, saya suka berenang. Ya, jadi saya sekarang lebih putih sedikit dibandingkan dulu. Karena saya dekat laut, kayak gini Bu. Kita ke laut, mandi 1 minggu 2-3 kali saya berenang di laut tanpa sunblock. Jadi berenang itu sampai kadang terkelupas, begitu ya. Berenang di atas air sejam mengapung. Saya paling suka. Kenapa? Karena kalau kita di laut, berat badan kita, tubuh kita dengan daya tekan air ke atas itu lebih kuat ya, sehingga kita bisa terapung. Jadi jangan takut tenggelam, begini aja pasti saudara terapung, begitu ya. Yang tidak bisa berenang, mana saya tetap masuk. Waktu satu kali saudara, saya ada di mana itu, di laut. Saya tiduran begitu. Saya tiduran saudara. Mana saudara? Begini saja ya. Ya. Waktu saya tiduran saudara, lalu saya bertanya di dalam hati saya. Saya bilang begini sama Tuhan, saya pandang sama langit, karena sore-sore, Tuhan, saya ini kenapa lahir ke dunia? Saya merasa
juara-juara, ya. Terus mereka juga pintar cari uang, begitu. Karena saya waktu itu masih kecil. Lalu saya berkata di dalam hati, Tuhan, kenapa saya lahir? Rasanya nggak ada tujuan dalam hidup saya. Apa Tuhan? Jadi waktu saya di atas air, saya lihat begitu ke atas ke langit. Saya bilang, Tuhan, Engkau ada di sana. Tapi aku nggak bisa lihat Engkau, Tuhan. Dan kenapa aku ini kecil? Nah, kalau saudara lihat sekarang saya, ini kan besar ini, toh. Belum kayak Goliat sih. Tapi saya besar begini, timbangan saya 70 lebih. Waktu dulu saya kecil, benar kurus, tingginya iya segini, tapi kurusnya, beratnya cuma 42 kilo. Sekarang 70 lebih. Saudara bisa bayangkan bagaimana kurusnya? Orang bilang kengkus. Padahal mau ketawa. Kenapa? Itu orang Sulawesi bilang kurus kengkus itu udah kulit bungkus tulang. Tulang bungkus kulit. Nah, begitulah. Jadi kutilang. Saya dipanggil kutilang. Apa namanya kutilang itu? Kurus, tinggi, langsing, kayak tiang listrik. Jadi, saudara, saya merasa mengalami krisis di dalam diri saya. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa sebenarnya tujuan Tuhan atas hidup saya? Kenapa saya ada? Untuk apa? Saya lahir di keluarga yang banyak anak. Kita tidak disempat diurus, saudara. Ya, semua bertumbuh dewasa sendiri. Kenapa mama papa saya harus cari uang supaya bisa kasih makan 12 anak plus. Ntar ponakan tinggal dengan kita. Pokoknya rumah kita itu penuh dengan orang. Hampir tiap hari di atas 20 sampai 30 orang. Satu kali masak itu pokoknya 5 sampai 6-7 kilo satu kali masak. Kayak cateringan begitu. Dan kita punya meja besar dari ujung sampai ujung. Semua duduk. Kasih ambil nasi. Gitu. Oh, kadang-kadang nasi boleh tambah. Terus dikasih 1 potong ikan asin digoreng saus sama dikasih sayur. Begitu. Udah, makan itu aja. Begitu ya. Jadi begitu sulitnya, bagaimana ya berjuang sampai saya berpikir, sebenarnya Tuhan lahirkan saya ini untuk apa? Di kota kecil. Dan saya merasa saya sebenarnya tidak ada gunanya. Saya mau kasih tahu saudara, pada saat kita melihat diri kita kecil dan tidak berguna, bukan siapa-siapa, kita akan menjadi orang yang minder dan hidup penuh dengan sakit hati. Kita nggak bisa melihat apa yang baik yang Tuhan sediakan di depan kita. Kita nggak bisa melihat seperti apa maksud Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita selalu melihat yang lemah di dalam diri kita. Kita selalu merasa aku gak berguna, aku cuma kecil, aku gak bisa apa-apa, aku cuma yang paling kecil. Di desa yang kecil tidak ada apa-apa. Dan saya tidak tahu mau jadi apa hidup saya. Tapi satu hal yang luar biasa. Satu kali saya mendengar khotbah. Dan saat itu air mata saya meleleh. Saya menemukan satu pribadi yang baru. Bukan pengkhotbahnya, tapi firman yang hidup itu mengubahkan hidup saya. Amin, saudara. Firman Tuhan itu mengubahkan kehidupan saya. Dan waktu saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya memberi diri saya dibaptis dengan linangan air mata. Dan kemudian waktu saya dibaptis, saya bernasar, Tuhan, saya akan jadi hamba Tuhan. Dan saya yang tidak merasa tidak berarti ini, saya tahu, sekalipun sekarang saya nggak tahu saya mau jadi apa, tapi saya tahu satu kali di tanganmu, di dalam tangan Tuhan akan menjadi luar biasa. Amin, saudara. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14 berkata bahwa pada mulanya adalah firman.
jadi manusia, jadi daging, itulah Yesus. Dan firman itu adalah Immanuel, Allah beserta dengan saya. Saya yakin dan saya melangkah bersama dengan Tuhan. Hidup saya diubahkan, saudara. Jangan takut, hai engkau di kota kecil. Hai engkau Bethlehem, engkau sekali-sekali bukan yang terkecil. Kalau firman ini datang kepada saudara, hai situasi, engkau sekali-sekali bukan yang terkecil. Kalau mungkin saudara mau sebut nama saudara, hai Ernie, engkau bukan yang terkecil dan tidak berarti. Tetapi kalau engkau bertemu dengan firman, engkau akan diubahkan dan akan dipakai Tuhan menjadi sesuatu atau pribadi yang luar biasa. Amin. 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 Firman sungguh-sungguh mengubahkan hidup saya. Yesus itu luar biasa, saudara. Natal bagi saya dulu itu berbicara hadiah. Saya tadi lihat pohon Natalnya, kok dikit sekali hadiahnya gitu ya. Kalau dulu anak-anak kecil lihat pohon Natal, di bawahnya itu sedikit sudah menangis gitu, saudara. Kenapa? Anak kecil takut tidak dapat hadiah Natal. Saya berpikir, saya menantikan Natal itu present, hadiah buat saya. Juga saya selalu setiap tahun pakai baju baru kalau Natal. Sama nggak di sini ya? Oh sama ya. Sama ya. Saya dulu berpikir bahwa Natal itu adalah makan dan pesta gratis. Masa ada di Natalan bayar? Nggak ada kan? Semua gratis, bener nggak? Saudara datang makan gratis kan? Masa ibu lubis, oke? 5.000. Yang sotomi 10.000, yang ini segini, kan nggak ada. Makan gratis, betul? Makan sampai kenyang, nggak dilarang. Itu Natal bagi saya dulu. Natal identik dengan pesta, baju baru, sepatu baru, rumah dicat baru, saudara. Jadi rumah baru, everything, semuanya harus baru. Tapi ada satu hal yang saya lupa dari tahun ke tahun soal Natal adalah hati harus baru. Banyak kali kita ketinggalan justru yang paling penting ini, saudara. Semua harus baru. Semua harus baru. Tapi banyak kali hati kita tetap hati yang lama. Hati kita di tahun 2021 kemarin masih penuh dengan kepahitan, masih sama. Hati kita sakit, terluka, tergores dengan tetangga yang mulutnya kayak begitu. Sakit hati kita masih sama. Hati yang kecewa, hati yang trauma, hati yang penuh dengan kepahitan, hatinya masih sama. Saya mau katakan Natal tidak ada artinya kalau semua yang di luar jadi baru, tapi hatimu masih sama, masih yang lama, saudara. Yang Tuhan mau hati jadi baru. Bagaimana Natal mengubahkan hati itu, mengubahkan hidup kita? Kalau semua yang lain kita kesampingkan, boleh ada, boleh tidak, tapi yang harus ada, yang harus diubah adalah hati kita. Dan hati kita bisa diubah jadi baru itu hanya oleh karena pekerjaan firman itu sendiri. Firman yang jadi manusia
menjadi baru. Dan hati yang baru itu hati yang siap jadi besar. Amin. Hati yang siap dipakai menjadi besar. Amin. Tuhan akan pakai orang yang hatinya diisi dan menerima firman itu sendiri. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu lahir di hatiku. Benar saudara? Natal gak ada artinya kalau tanpa Yesus lahir di hati. Gak ada artinya saudara Natal kalau Yesus tidak lahir di hati. Kita akan mengalami hidup yang sama dan sama dan sama. Kita menemukan diri kita sama. Dan kita tidak akan bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa kalau kita tetap punya hati yang sama. Tapi berita hari ini, hai Sidoasri yang kecil, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil. Amin. Karena daripada mula akan bangkit pemimpin. Amin. Tuhan mencari kita saudara. Tuhan angkat kita, Tuhan mau hidup kita diubahkan. Saudara, Tuhan mau kita jadi orang Kristen yang bukan jadi orang Kristenan. Kristal, saya tadi baru bilang di mobil. Kira-kira berapa ya sekolah minggu akan datang ya? Ya, yang setia segini. Terus ya ada juga sih yang kristal-kristal gitu. Hah? Maksudnya apa itu kristal? Iya, Kristen Natalan. Waktu Natal muncul. Ya saudara? Tapi hari ini kalaupun saudara kristal muncul pada saat Natal, hari ini berita bahwa Yesus datang untukmu, lahir di hatimu, itu untuk saudara. Amin. Tidak sia-sia saudara datang. Saudara akan mengalami Tuhan. Saudara akan diubahkan. Dan saudara yang dari awal merasa tidak berarti karena kecil dan tidak berarti sama sekali, saudara akan mengalami Tuhan yang besar. Dia dahsyat dan luar biasa. Dan Dia akan memberikan saudara sesuatu yang luar biasa. Amin. Itu yang saya alami. Dan waktu saya berkata saya mau sekolah Alkitab, mau papa saya nggak setuju saudara. Lalu mereka berkata, kamu kalau sekolah Alkitab pokoknya kamu pergi. Begitu ya. Saya merasa seperti saya dibuang jadi anak. Ya saya pikir memang 12 sih, buang satu juga masih ada 11. Benar gak saudara? Iya toh? Benar gak saudara? Akeh toh? Banyak gitu kan? Satu ini hilang wes ngopo-ngopo, gak ada pengaruhnya gitu kan? Saya sekolah Alkitab. Sampai di sekolah Alkitab saya bergumul banyak hal. Tapi saudara, Tuhan itu apa ya? Amazing, luar biasa. Tuhan itu dahsyat sekali. Saya merasa waktu itu memang terbuang. Ya, kalau Koko sama Cici saya itu mereka pergi kuliah, ya. Jadi keluarga saya sangat mengutamakan waktu itu karena masih zaman tahun 70-an. Jarang sekali orang sarjana dari desa. Ya. Jadi kalau bisa anaknya sampai kuliah, pulang jadi sarjana, bangga sekali. Kayaknya papa dan mama saya itu tingginya naik 2 cm langsung. Wah, fotonya dipapang gitu ya. Jadi cici saya dokter, kemudian notaris, semua ada deh, kapten kapal, pokoknya semua ada di dalam rumah saya yang banyak itu. Lalu yang satu ini menjadi pendeta. Hah? Kamu gak salah ya? Terus ditanya lagi, kamu emang mau makan apa? Loh, saudara saya kasih tahu, dan dulu sampai sekarang saya masih makan nasi.
pendeta masih makan nasi ya saudara, belum makan batu gitu ya. Tapi saat itu zaman 30 lebih tahun yang lalu saudara, ya, kalau saudara jadi pendeta itu pekerjaan yang paling hina dan paling miskin di dunia. Ya. Tanya, kamu mau makan apa? Wah, saya juga bingung makan apa ya. Awas ya, kalau nanti sudah jadi pendeta kemudian minta-minta, nggak ada uang, jadi minta-minta terus semua. Ini lebih baik kamu kuliah. Saya SMA di bidang biologi A2 gitu. Jadi biasanya dari biologi itu masuk ke dokteran. Nah, mama papa saya mau saya jadi apoteker karena cici saya, kakak perempuan saya itu dokter. Nah, orang Chinese, orang Tionghoa itu pikirannya kan kalau anaknya dokter, yang satunya apoteker, mama saya buka apotek. Jadi duitnya kemana? Ya ke situ-situ aja. Tidak lari kemana-mana duit, ya kan? Periksa dokter, kasih resep ke apotek. Apotek bisa berfungsi kalau ada apoteker. Tidak bayar apoteker karena yang punya apoteker anaknya, ya kan? Jadi sudah duitnya begitu-begitu terus saudara, nggak kemana-mana, ya. Jadi ya kayak gitu. Tapi akhirnya saya bilang enggak mak, saya mau jadi pendeta. Jadi akhirnya saya berangkat sendiri. Orang tua nggak kasih ongkos, kamu cari biaya sendiri. Biar Tuhan buktikan bahwa Tuhan panggil kamu, bukan pelarian. Jadi saya pikir saya pelarian, saudara. Dan akhirnya di situ juga saya menemukan, saya diproses banyak di sekolah kita. Tapi yang luar biasa, saudara. Waktu saya mengajukan sponsor, saya menulis kisah hidup saya. Dan sponsor dari Patmos ada satu yayasan di Jakarta yang saya nggak tahu sampai hari ini, saudara. Ini peristiwa 30 tahun lalu ya. Jadi waktu mereka sponsori, setiap tahun itu hanya cuma 1 tahun, 1 orang. 1 tahun, 1 orang. Tetapi saya sampai selesai sarjana. Tuhan luar biasa. Amin. Tuhan dahsyat, saudara. Dia mencukupi, dia memberkati. Dan sampai hari ini saya tak pernah minta sama orang tua. Belum pernah saya datang dan bilang, "Ma, saya minta makan." Saya ingat perkataan orang tua saya, "Kalau kamu jadi pendeta, mau makan apa kamu sayang?" Dan hari-hari ini, setiap saya ulang tahun dari tahun ke tahun, saya membuat makanan sendiri. Kadang sampai 500, pernah 1000 lebih dibagikan untuk orang lain. Seorang yang kecil di tangan Tuhan menjadi luar biasa dan dipakai untuk memberi makan banyak orang. Amin. Saudara, jangan melihat diri saudara sudah tua. Jangan melihat diri saudara masih terlalu muda. Jangan melihat diri saudara, saya nggak bisa apa-apa. Jangan berkata saya cuma perempuan bisa apa. Jangan saudara berkata saya tidak pintar. Saya bukan orang yang begini begitu, beda dengan ini beda. Nggak usah bandingin hidup kita saudara dengan manusia, dengan keluarga, dengan orang lain. Tuhan tidak pernah membentuk kita itu borongan, tapi Tuhan bentuk kita satu demi satu. Dan Tuhan membuat setiap kelahiran di dalam dunia ini menjadi spesial di matanya. Amin. Katakan, saya spesial di mata Tuhan. Sekali lagi, saya spesial di mata Tuhan. Tapi apa yang bisa membuat kita jadi spesial? Apa yang bisa membuat kita berharga? Kalau kita bertemu dengan Sang Firman yang jadi manusia. Amin. Yang lahir di Bethlehem, yang di tempat yang terpencil, tapi justru dia adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang memulihkan banyak kehidupan, termasuk saya diubahkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Kalau saya pulang ke Sulawesi, ke tempat saya yang kecil, orang bilang, dulu PK Cili sekali ini
jadi masalah begini. Nah, itu saudara saya maksudnya dulu kecil sekali. Saya dulu banyak sekali dibully, banyak sekali mengalami sakit hati. Tapi waktu saya bertemu dengan Yesus, hati saya diubahkan jadi baru. Natal dari tahun ke tahun. Dulu bagi saya Natal itu hadiah. Natal itu menjadi berarti kalau ada acara makan-makan dan pesta dan baju baru. Tetapi waktu saya bertemu dengan Yesus, hati saya jadi baru. Semua yang lain tidak ada artinya, tidak terlalu perlu. Ada atau tidak masalah. Tapi ada sukacita yang besar. Saya bersyukur. Kalau Ibu Lubis bilang, saya pikir Ibu tidak mau datang ke tempat kami karena jauh dan di desa. Saya mau katakan, saya dari desa. Saya mau katakan, dulu saya bukan apa-apa. Tapi jadi luar biasa kata Yesus. Amin. Dan pesan ini buat kita. Hai anak-anak remaja, anak-anak muda. Hai orang-orang tua. Hai ibu-ibu, hai bapak-bapak, lihatlah dirimu seperti Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan membentuk kita ini dengan blueprintnya Tuhan. Amin. Kita diciptakan seperti Tuhan, serupa dengan gambarnya. Ada imago daya Allah di dalam hidup kita, saudara. Dan kita bisa jadi pribadi yang dahsyat dan luar biasa, menggenapi rencana Tuhan di bumi ini. Kalau kita bertemu dengan Sang Firman. Amin. Saudara, itu bagian yang pertama yang saya mau saudara taruh di hati saudara. Pastikan hari ini, saudara yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, buka hatimu untuk Tuhan. Amin. Situasimu mungkin tidak berubah, tidak menunjuk hidup, tapi saya mau katakan pribadi Yesus dapat mengubahkan kita. Amin. Dapat menjadikan kita jadi baru dan menjadi pribadi yang luar biasa. Yang kedua, saudara, Natal dulu bagi saya kan dapat hadiah. Tapi belajar dari orang Majus, ya, di ayat-ayat yang kita baca tadi, orang Majus datang untuk menyembah Yesus. Mereka berjalan berhari-hari, berbulan-bulan. Mungkin tidak disebutkan, tapi bisa jadi sampai tahunan. Mereka datang mencari Yesus, Sang Juru Selamat itu. Raja yang akan lahir, Raja yang sudah lahir, di manakah dia? Kami melihat bintangnya. Dan kemudian dikatakan itu di Yerusalem, di Bethlehem. Dan mereka terus datang dan mencari. Saudara, dulu saya Natal datang ke gereja cari hadiah. Tapi orang Majus datang untuk menyembah Yesus. Amin. Dan mereka datang waktu bertemu dengan Yesus. Mereka keluarkan hadiah. Mereka berikan persembahan. Jadi Natal yang sesungguhnya bukan berbicara soal saya dapat apa dari gereja, saya dapat apa dari Tuhan. Tapi Natal lebih berbicara apa yang kita mau berikan kepada Yesus. Amin. Bukan berharap apa yang Tuhan berikan bagi saya, tapi apa yang dapat saya berikan bagi Yesus. Orang Majus ini membuka mata saya dan mengajarkan saya datang kepada Tuhan, datang menyembah Yesus. Datang kepada Tuhan bukan minta apa yang tak bisa berikan kepadamu Tuhan, tapi datang membawa persembahan terbaik kita bagi Tuhan. Amin. Dan mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan murni. 3 hal ini yang paling mewah, artinya yang paling berharga. Saudara, saya tidak akan minta saudara punya giwang emas.
untuk bawa ke depan hari ini? Atau ada yang mau? Saya akan minta menyawangi saudara untuk di bawah. Saya gak minta, Tuhan gak pernah minta sama kita itu sesuatu barang. Tetapi yang paling Tuhan minta adalah yang terbaik. Amin. Persembahan kita yang terbaik. Apa yang terbaik? Mungkin bagi orang kaya dia kasih 1 juta. Bagi kita orang miskin, oh iya ya besar ya 1 juta atau 10 juta. Oh bagi orang kaya 10 juta itu kecil, saudara. Tapi bagi siapapun, bukan masalah jumlah, bukan masalah barang, tapi masalah apakah kita memberikan persembahan kita dari hati yang menyembah Sang Raja. Amin, saudara. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan, kita bawa yang paling berharga dari hidup kita. Dan apa yang paling berharga? Saudara yang tahu. Barangmu yang paling berharga? Oke, bagus. Saya setuju itu. Karena Tuhan mau kita memberikan juga berupa barang. Tapi ada lagi yang lebih penting. Yang paling berharga bagi Tuhan sampai dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, menebus hidup kita. Bukan dosa yang ditebus, hidup kita yang ditebus. Kenapa? Karena dia tahu bahwa yang paling berharga bagi Tuhan adalah hidup kita. Amin. Serahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan. Jangan bawa yang sudah gosok-gosok. Hati yang gosok dibawa sama Tuhan. Hati yang busuk, hati yang penuh dengan kemunafikan, hati yang suka mencela orang, hati yang hanya mau menerima, suka gosipin orang, hati yang benci kepada teman, hati yang tidak jadi berkat bagi orang lain. Itu persembahan yang gosok di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak mau kita begitu. Tuhan mau kita mempersembahkan yang harum di hadapan Tuhan. Hati yang hancur dan mau bertobat, mau dikuduskan oleh Tuhan. Itu hati yang berkenan. Itu hati yang indah dan wangi seperti renyah dari wangi. Kalau saudara berkata, Tuhan, kenapa hidupku begini ya Tuhan? Mana janjimu Tuhan? Kita komplain sana sini, kita bilang oh yang lain enak, kenapa saya harus melewati ini, menderita dan sebagainya. Saya mau berkata, untuk mendapatkan sebuah emas yang murni, saudara harus diproses. Amin. Untuk hati kita jadi hati yang seperti emas, yang kita mau persembahkan kepada Raja di atas segala raja. Hati itu harus diproses. Kadang-kadang kita mengalami yang tidak enak. Tuhan bilang, aku sedang proses hati kamu. Aku lagi buang semua itu tanah-tanah. Saudara, saya punya teman di Malang, Pak Henry. Dia punya apa ya? Ya teman begitu, kenalan. Dia bilang dia pengepul emas. Bukan pengepul. Pengepul itu ngambil emas. Pokoknya dia bongkar emas, begitu cari emas. Kemudian emas itu ada di dalam bongkahan batu. Saudara, itu emas belum terlihat. Di dalamnya ada emas, tapi masih bercampur dengan batu, dengan pasir, dengan segala macam. Dan dia bilang harus dipanaskan 360 derajat Celcius. Banyak sekali. Nah, kadang-kadang hidup kita seperti itu. Mempersembahkan yang terbaik seperti emas kepada Tuhan, itu kadang-kadang harus Tuhan izinkan kita melewati proses yang tidak enak, saudara. Jadi jangan saudara, aduh kenapa sih punya istri pencahayaan kayak gini. Saya ngomong baru 1 kata, bisa gitu, dia sudah 4 paragraf. Kita ngomong, baru dia ngomong terus, kita cuma bagian koma. Iya ma, iya pak, ya begitu, cuma begitu. Ya, kenapa Tuhan saya punya suami yang begini? Kenapa Tuhan saya begini, saya begitu? Masalah yang ini itu saudara boleh bilang semua masalah saudara dan kesusahan.
lagi proses hatimu untuk mempersembahkan emas di hadapan Tuhan. Emas itu harus dimurnikan. Semua yang tidak berkenan harus disingkirkan, harus dibuang, harus dibakar kehidupan kita. Proses tidak enak, tapi kalau kita lulus ujian, kita akan timbul sebagai emas. Hati yang bagus, hati yang disucikan oleh Tuhan, dibawa persembahkan kepada Tuhan emas. Amin. Murni di hadapan Tuhan. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara, saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini khotbah apa dengan tema maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Oke, ayo yuk kita pulang yuk masing-masing. Pulang jalan lain ya, beda-beda jalannya ya. Saudara, orang Majus mereka mencari-cari jalan sampai nyasar ke Herodes. Betul ya? Ingat tadi ceritanya, ayat-ayatnya. Sampai ke Herodes. Jalan di mana ada satu pribadi yang tidak punya hati yang baik. Dia bilang begini sama mereka. Kalau ayat mau dikeluarin boleh. Dia tanya, mana ini? Di mana Mesias yang lahir? Dalam hatinya penuh dengan kebencian, kedengkian. Kenapa ada raja yang baru ya? Saya kan raja. Siapa yang mengkudeta saya ini ya? Tapi hati itu kemudian menjadi munafik. Dia bilang, oke, orang Majus, mari mampir, ngombesek gitu ya. Terus kalian mau kemana? Oh, kami mau cari raja yang baru lahir. Raja orang Yahudi. Raja punya, Herodes punya hati, diremes-remes begitu saudara. Terus kemudian dia bilang begini, pergilah, temukan raja yang baru itu. Nanti aku akan datang menyembahnya. Ini dengan siasat. Jalan yang mereka lewati, jalan yang mampir di Herodes. Akhirnya mereka harus melewati setelah Herodes, mereka berjalan terus dan bertemu dengan bintang itu, dan mereka bertemu dengan Yesus. Tunggu dulu, saya interupsi sedikit. Saudara, waktu itu Yesus lahir di mana ya? Di kandang, betul sekali. Waktu orang Majus bertemu Yesus, Yesus masih di kandang. Banyak kali, untung di sini tidak ada ya. Banyak kali kalau kita lihat foto atau ini hiasan, di situ ada kandang, binatang, Maria dan Yusuf, kemudian bayi Yesus, lalu orang Majus datang dan menyembah. Betul? Waktu orang Majus bertemu Yesus itu bukan di kandang, tapi di dalam rumah. Ayatnya jelas tadi yang kita baca. Maka bertemulah mereka dengan bukan bayi itu, tapi bertemu dengan anak itu. Usia Tuhan Yesus waktu itu kira-kira hampir 2 tahun, jadi sudah anak. Ya, dan mereka ada di dalam rumah. Jangan saudara berkata, wah nggak apa-apa lah, kita nggak perlu punya rumah. Yesus aja hidup di kandang. Salah saudara. Yesus lahir di kandang bukan karena mama papanya itu oke, saya mau jadi contoh buat seluruh dunia ya. Kenapa? Kerendahan hati. Lahir lo di mana? Di kandang binatang. Nggak ada dalam agenda Tuhan gitu saudara. Mereka itu dalam sensus, ya, kemudian disuruh pulang semuanya dan dibilang kamu harus didata. Nah pada saat itu si Maria mengandung dan mereka naik keledai. Sampai di sana semua hotel penuh, penginapan penuh. Jadi bukan berarti Yusuf itu nggak ada uang untuk ke penginapan, bukan saudara. Dia bisa bayar. Tapi kenapa akhirnya? Karena penuh saudara. Dan sesuatu yang sepertinya situasi tidak mendukung, tapi justru di situ menggambarkan Yesus yang sederhana akhirnya harus lahir di kandang yang hina
supaya kita yang hina tidak merasa terhina. Yang setuju bilang amin. Kita yang orang biasa tidak merasa bahwa kita kelas bawah. Karena Yesus, Raja di atas segala raja, harusnya lahir di istana, tapi dia lahir di kandang yang hina supaya mengangkat kita semua kehidupan kita. Amin. Setelah itu orang Majus jalan dan bertemu di dalam rumah Tuhan Yesus sebagai anak. Dan kemudian malaikat datang kepada dia. Nah, saudara, kamu jangan lewat jalan yang tadi. Pulanglah ke negerimu melalui jalan yang lain. Mereka datang melalui jalan menuju Herodes, si iblis dan sesir serigala tua itu, ya. Tetapi saudara, jalan yang pertama bisa salah. Tapi kalau saudara sudah bertemu dengan juru selamat, jangan balik lagi kepada jalan yang salah itu. Amin. Jangan balik lagi kepada manusia lama, saudara. Jangan balik lagi kepada kehidupan saudara yang dulu diperbudak oleh setan dengan segala kemunafikan. Tapi carilah jalan keselamatan. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 14 ayat 6. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Barang siapa percaya kepada Dia akan menemukan hidup yang kekal. Amin. Tuhan berbicara dalam hidup saudara. Bagian mana saja dari 3 ini yang saudara rasa Tuhan berbicara, ayo datang sama Tuhan dan katakan, Tuhan, ini Natal yang terakhir aku menjadi biasa-biasa, tapi aku akan diubahkan Tuhan mulai dari tahun ini, dan aku tidak akan merayakan Natal yang sama lagi di tahun yang akan datang. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Apakah di sini tahun lalu tadi seperti tahun lalu?
Dan itu akan menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Kalau ada satu keputusan yang kita buat hari ini, kita mau berkata, Tuhan, sekalipun aku kecil dan tidak berarti bagi manusia, hari ini aku datang kepada Engkau, satu pribadi yang dahsyat luar biasa. Engkau dapat mengubahkan kehidupanku, Tuhan. Selama ini aku merasa terabaikan, selama ini aku merasa tidak berarti, aku merasa tidak berdampak, tidak berharga, kecil di pandangan manusia. Tapi hari ini aku buka hatiku lebar-lebar, aku berikan hati yang besar. Aku mau, Tuhan, Kau lahir di hatiku. Aku mau memberikan hidupku kepadamu, Sang Firman yang jadi manusia. Dan aku percaya bahwa Kau Immanuel bersama dengan aku selamanya. Aku tahu aku akan menjadi sesuatu di masa yang akan datang. Satu pribadi yang luar biasa. Aku menjadi seseorang yang berdampak. Aku akan menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang. Aku akan hidup dengan bahagia dan berkemenangan, sehingga aku dapat berkata, sungguh kejadianku ajaib. Kelahiranku di dunia ini tidak sia-sia. Tuhan memang punya rencana di dalam setiap kehidupan. Dan saya mau berkata, oh, Tuhan punya rencana di dalam hidupmu. Engkau bukan proyek yang gagal. Engkau bukan proyek yang gagal. Engkau tidak lahir secara kebetulan, saudara. Tutup mata kita dan buka mata hati kita. Pandang kepada Yesus. Dia pribadi yang luar biasa. Dialah pribadi yang mengubah kehidupan saya. Hari ini kalau saudara buka hati saudara, Yesus juga mengubahkan hatimu, saudara. Kirata kia mereka lama sekarang kia lama saudara. Mereka lama kia lama sekarang lama kia lama. Kirata mereka lama sekarang. Mungkin selama ini dari tahun ke tahun saudara datang ke acara Natal, tapi saudara tidak pernah mengambil keputusan untuk menerima dan buka hatimu, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatimu secara pribadi. Hari ini adalah hari yang bersejarah dalam hidupmu. Ambillah keputusan itu, saudara. Katakan, Tuhan, aku mau menerima Engkau di dalam hatiku. Kalau saudara itu, saudara boleh angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan. Haleluya. Saya minta saudara yang angkat tangan dengan kerendahan hati maju ke depan. Di sini luas sekali. Tim saya akan berdoa buat saudara. Mari. Saya tahu pada saat saudara maju, saudara mungkin merasa gengsi dan malu. Tapi ini bukan bicara soal orang lain. Tapi kalau Tuhan sudah bicara dalam hidupmu, dalam hatimu, engkau akan menjadi pribadi yang baru. Dan pada saat engkau melangkah maju ke depan, itu langkah lima. Langkah lima. Langkah lima. Dan saudara akan melihat Tuhan bekerja. Haleluya. 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 Saya minta saudara maju. Jangan malu, saudara. Tidak apa-apa. Langkah saudara maju aja. Itu menunjukkan hati yang taat kepada Tuhan. Mari saya lihat tangan-tangan yang diangkat banyak maju. Gak apa-apa, saudara.
Hari ini Natal yang sesungguhnya. Yesus lahir di hatimu, buka hatimu dan katakan, Tuhan, ini hatiku ya Tuhan. Aku mau Engkau lahir di dalam hatiku. Aku mau Engkau lahir di dalam hatiku. Aku mau Natal yang sesungguhnya itu terjadi di dalam hatiku saat ini, Tuhan. Ya Kau berikan dalam secara terjemahkan. Haleluya. Biar Roh Kudus menjamah hatimu. Roh Kudus menjamah engkau. Haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau buka hati untuk jamaah. Di hari ramu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di alam menyerang. Sebentar, saudara, saya tahu di tempat ini dari banyak gereja. Saya menawarkan bukan soal gereja. Tuhan mau kita semua menjadi satu dalam Tuhan. Saya menantang saudara bukan untuk pindah gereja atau masuk dalam satu denominasi, tapi yang saya tantang kepada saudara untuk saudara menerima satu pribadi yang selama ini saudara bukan menjadi fokus. Natal itu bukan soal saudara buka hati, tapi Natal hari ini, Natal di mana saudara buka hatimu, undang Yesus masuk di dalam engkau, terima Dia di dalam hidupmu, maka hidupmu tidak akan sama lagi. Biar Roh Kudus bekerja bagi kita saat ini. Biar Roh Tuhan yang hidup menjamah. Dan lagu ini berkata, biar Tuhan take over hidup kita. Dia ambil alih hidup kita. Dan Dia akan ubahkan kita jadi pribadi yang luar biasa. Menjadi pribadi yang dahsyat. Menjadi pribadi yang amazing. Haleluya.
dan memperbaharui komitmen kita kembali kepada Tuhan. Mari ikuti kata-kata saya dengan mengangkat tangan saudara. Tuhan Yesus, saya percaya Kau telah datang ke dalam dunia ini untuk menebus aku. Kau menebus semua orang berdosa. Saya mengakui saya orang berdosa. Ampunilah semua dosa saya, Tuhan. Ampunilah Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Engkau. Saya menerima Engkau Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Ini hidup saya, Tuhan. Pimpinlah hidup saya mulai saat ini sampai selamanya. Amin. Saudara yang kedua, kalau ada di antara saudara yang mau berkata, Tuhan, hari ini aku berubah paradigmaku. Kalau dulu aku setiap Natal mengharapkan kado dari Tuhan, tapi sekarang saya mau berbeda, Tuhan. Saya mau beri kado bagi Tuhan. Dengar suara Tuhan. Tuhan sekarang lagi berbicara di dalam hati. Dari tahun ke tahun